dalam keadaan sehat semua. Nah, untuk memulai pelajaran terlebih dahulu silakan salah satu untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita lanjutkan dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin. Ya, silakan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap, Bro. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Pada Ibu Guru hormat gerak. Kita gerak. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dengan Bu Rini dalam mata pelajaran apa ini hari ini? Operasi teknik kimia. Dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya guru absen dulu. Yang saya absen silakan angkat tangan. Yang pertama ada Alma. Oke, SMK. Bisa. SMK Negeri 1 Mojo Songo. Luar biasa. Teknik kimia. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, kita mulai pembelajarannya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, Bu Guru mau mengingatkan terlebih dahulu. Ya, materi-materi minggu pertemuan yang sebelumnya atau mungkin ini pertemuan ketika kalian dulu kelas 11 ya, ada berbagai jenis proses namanya proses pemisahan bahan. Kemudian pemisahan yang kedua ada proses penyaringan. Ini juga kalian sudah sering melakukannya ketika praktikum. Coba kalau penyaringan prinsip kerjanya apa? Siapa tahu? Saya, Bu. Ya, siapa kamu? Saya Septiana. Oh, Septiana, silakan dijawab. Prinsip penyaringan berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh penyaringan ampastek, penyaringan kerikil dan pasir, dan penyaringan santan dari kelapa. Nah, sekarang materi yang kita akan pelajari hari ini juga masih terkait dengan proses pemisahan, ya, yaitu namanya adalah distilasi. Istilah baru ya ini ya. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan proses pemisahan dengan distilasi. Oke, kompetensi dasarnya ada dua, yaitu yang pertama poin 3-10 itu menerapkan peralatan distilasi sederhana. Kemudian yang 4.10 itu nanti mengoperasikan peralatan distilasi sederhana. Jadi pengetahuannya meliputi 3 hal yang nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah menentukan konsep distilasi, kemudian juga menentukan fungsi dan jenisnya apa saja, kemudian memperinci langkah-langkah pengoperasiannya. Setelah itu untuk keterampilannya kamu nanti juga yang pertama adalah menyiapkan pengoperasian peralatan, kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian peralatan distilasi, juga nanti harus bisa menentukan analisa hasilnya. Ini nanti tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai, ya. Ya, coba kita ingat-ingat lagi bahan untuk membuat hand sanitizer. Siapa yang masih ingat? Siapa? Saya. Oke, siapa kamu siapa? Nama saya Septiana. Septiana. Coba Mbak dijelaskan. Untuk membuat hand sanitizer ini bahannya apa saja? Bahannya yang pertama yaitu CMC. Satu. Satu CMC. Yang keras Mbak? Satu CMC. Ya, dua. Dua TEA. Tiga. Tiga alkohol. Oh, alkohol ya? Iya. Oke. Alkohol yang digunakan alkohol yang bagaimana? Alkohol yang menggunakan 70%. Alkohol 70%. Oke. Dua tayangan tadi. Yang pertama membuat hand sanitizer. Tadi si Mbak Septiana menjelaskan salah satu bahannya adalah alkohol 70%. Kemudian tadi ketika kita mengobati luka, kita juga menggunakan alkohol. Jadi kedua gambar ini kesamaannya apa? Sama-sama menggunakan alkohol. Oke, semuanya menggunakan alkohol. Nah, sekarang alkoholnya
Ya, distilasi itu adalah proses pemisahan bahan ya berdasarkan, coba dilihat, perbedaan titik didih dengan proses pemanasan. Jadi yang digarisbawahi adalah titik didih. Ya, saya ulangi lagi ya, distilasi itu proses pemisahan bahan. Bahannya tadi fasenya apa tadi? Cair dengan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi syarat utamanya bahwa dua komponen itu harus memiliki perbedaan titik didih. Supaya lebih paham, ini saya tampilkan gambarnya. Coba sekarang gambar yang ada di layar ini sebenarnya sama dengan video yang tadi, cuma di sini sudah gambarnya mungkin lebih jelas tadi ya. Nah sekarang dilihat, kemudian ada yang ke atas namanya apa itu? Lurus ke atas namanya apa? Termometer. Kemudian ada yang miring ke kanan. Dua komponen hasil distilasi itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama disebut dengan fraksi ringan atau bahan yang mudah menguap. Kemudian yang kedua berarti lawannya fraksi ringan adalah fraksi berat, adalah bahan yang sulit menguap. Bahan yang mudah menguap atau fraksi ringannya ini tentunya adalah yang titik didihnya rendah. Nah ini nanti kita sebutnya adalah distilat. Tapi ingat, distilat atau yang menetes di lampu air belum tentu itu produknya. Coba dilihat semuanya di LKPD. Di situ ada hal yang akan kita kerjakan hari ini. Dilihat dari judulnya adalah mengoperasikan peralatan distilasi sederhana dalam pembuatan minyak serat dan sirih. Nah, ini nanti saya bagi untuk kelompok 1 dan 3 nanti akan melakukan distilasi minyak serat. Kemudian yang kelompok 3 dan 4 melakukan distilasi minyak sirih. Ada 5 hal yang nanti akan guru nilai. Pertama, persiapan alat dan bahannya. Kemudian ada proses distilasinya. Kemudian yang ketiga, hasilnya bagaimana dari yang nanti kamu laporkan. Kemudian sikap kerjamu. Nanti kalau kalian bekerja seenaknya, tidak mau bekerja sama, karena ini kita kerjanya tim, ya sudah nanti nilaimu rendah. Kemudian yang terakhir itu ada waktunya. Jadi siapa yang mengerjakan tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya itu kalian selesai dengan prosedur yang benar, juga nanti nilainya akan lebih baik dari yang lainnya. Label 2 sebagai tempat bahan yang mau kita pisahkan. Kemudian ada kondensor. Kondensor ini fungsinya adalah untuk mengembunkan uap ya setelah proses pemanasan. Menyesuaikan dari gambarnya, silakan diisi pada bagian tabel nomor 1 sampai nomor berapa itu? 9. Silakan diisi nama bagiannya apa beserta fungsinya, diletakkan di kolom bagian ketiga. Siapa yang menyampaikan?
3. Oke, silakan. Kenapa suhunya harus 78 derajat Celcius? Jelas pertanyaannya? Di situ tadi suhunya 78 ya. Kenapa itu harus 78? Karena suhu titik terendah yakni dari alkoholnya yakni 78 derajat Celcius agar nanti waktu destilasi bisa menetes dan mendapatkan hasil destilasi. Oke, begitu jawaban dari kelompok 1. Cukup ya, satu saja ya. Kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi dari awal kita pelajari prinsip kerja, kemudian kita praktikum, kemudian kita diskusi. Kira-kira ini manfaat yang kita peroleh apa dari mempelajari materi hari ini? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, namanya? Widya. Oke, dijawab. Widya, silakan. Hal yang saya sukai dalam pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui prinsip kerja destilasi dan pengoperasian destilasi dari awal hingga akhir. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, yang kamu pelajari ini apa tahu hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Saya Bu. Yang pertama yakni macam-macam dari proses pemisahan. Yang kedua, pengertian dari destilasi. Yang ketiga, rangkaian alat destilasi sederhana. Yang keempat, yakni syarat dari larutan destilasi. Yang kelima, komponen dari destilasi. Dan yang keenam, yakni prinsip kerja dari destilasi. Ya, jadi saya ulangi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan mengetahui prinsip pengoperasian destilasi. Kemudian bagaimana komponen-komponen destilasi itu apa saja. Terus juga mengetahui cara merangkai peralatannya terlebih dahulu. Bagaimana kemudian dilanjutkan kalian bisa mengoperasikan. Samping itu nanti kalian juga tadi bisa menentukan analisa terhadap hasilnya yang meliputi perhitungan dan manajemen. Kita sebelum pulang ya, kita belajar dulu ya seperti itu kan biar semangat ya. Oke, yang keras. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Mojosongo Luar biasa. Teknik Kimia Jaya. Oke, nah sebelum pulang kita berdoa dulu ya, silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, guru tutup. Hati-hati di jalan. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.